dhalalah wa dhalalatu wa ahluha finnar. Ketahuilah, kata beliau, bahwa manusia tidaklah berbuat satu bid'ah pun kecuali mereka pasti meninggalkan sunnah yang semisal. Maka waspadalah dari perkara-perkara yang diada-adakan, karena setiap yang diada-adakan itu bid'ah. Itu maksudnya yang diada-adakan dalam masalah agama ya. Dan setiap bid'ah itu sesat, dan kesesatan dan pelakunya dalam api neraka. Di sini beliau ingin mengingatkan tentang bahaya bid'ah. Karena bahaya bid'ah itu banyak sekali ya. Mengapa Allah dan Rasulnya mengingatkan kita tentang bahaya bid'ah? Al-Quran mengingatkan tentang bahaya bid'ah. Allah berfirman, am lahum syuraka'u syara'u lahum minad dini ma lam ya'dzan bihillah. Apakah mereka memiliki syuraka? Apa itu? Sekutu-sekutu yang membuat syariat untuk mereka apa-apa yang tidak Allah izinkan dari agama ini. Ya. Di sini Allah mengecam orang-orang yang mengambil sekutu-sekutu yang membuat syariat dalam agama, sesuatu yang tidak diizinkan oleh Allah, karena yang berhak untuk membuat syariat dalam agama hanya Allah. Berarti orang yang membuat syariat dalam agama sama saja menyaingi Allah dalam pensyariatan. Nah, di sini beliau menyebutkan salah satu bahaya bid'ah apa? Bahwa tidaklah manusia berbuat bid'ah kecuali akan meninggalkan sunnah. Ada satu sunnah yang ditinggalkan. Ya, contoh misalnya sekarang kita lihat adzan awal hilang. Sunnah adzan awal ini hilang. Digantikan dengan apa coba? Nyanyian ya, di masjid-masjid, sholawatan. Padahal Rasulullah SAW menganjurkan umatnya untuk adzan awal. Sekitar setengah jam sebelum sholat subuh adzan. Ya. Sebagaimana disebutkan dalam hadis Bilal. Allah Bilal ya, adzan di waktu malam. Kata beliau, "Idza adzana Bilal fakulu washrabu hatta yu'adzin ibnu Ummi Maktum." Bila Bilal adzan, maka makan dan minumlah sampai ibnu Ummi Maktum ya adzan. Nah, lihat ya, ada sunnah di zaman sekarang ditinggalkan, diganti dengan sesuatu yang sama sekali tidak sunnah. Bahkan itu dibuat-buat. Ya. Berapa banyak sunnah-sunnah yang mati? Karena ternyata manusia lebih semangat kepada apa? Perkara yang tidak sesuai sunnah atau bid'ah dalam agama. Makanya kenapa Rasulullah SAW setiap hari Jumat, bayangkan Rasulullah setiap hari Jumat, ya, ketika khutbah Jumat beliau mengatakan apa? Fa inna astaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarral umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Hadisnya sahih dalam riwayat Muslim, Tirmizi dan yang lainnya. Disebutkan bahwa Rasulullah mengucapkan itu di hari Jumat, bayangkan. Ya. Fa inna astaqal hadis, sesungguhnya sebenar-benar ucapan adalah kitabullah. Wa kharal hadi, dan sebaik-baik petunjuk adalah hadi Muhammad SAW, petunjuk Nabi Muhammad SAW. Wa syarral umur, dan seburuk-buruk perkara itu apa? Muhdatsatuha, yang dibuat-buat. Ya, wa kullu muhdatsatin bid'ah, dan setiap yang dibuat itu bid'ah, kata Rasulullah. Wa kullu bid'atin dhalalah, dan setiap bid'ah itu sesat. Namun sayang, khutbah Rasulullah SAW ini di zaman sekarang ini, ya, kalau kita ucapkan di khutbah Jumat, banyak orang menuduh langsung, wah ini Wahabi, wah ini, ya. Padahal itu Rasulullah sampaikan setiap Jumat. Kenapa? Karena Rasulullah selalu mewanti-wanti umatnya tentang bahaya bid'ah. Jadi bid'ah itu merusak kemurnian Islam. Bid'ah itu sama saja memasukkan ke dalam Islam sesuatu yang bukan dari Islam. Bid'ah itu sama saja membuka pintu orang untuk apa? Ya, berkreasi membuat ibadah sendiri. Padahal
Semua kebaikan sudah Rasulullah sampaikan. Sudah selesai. Semua keburukan sudah Rasulullah SAW ingatkan. Sebagaimana Abu Dzar mengatakan, tarakana Rasulullah SAW. Wa ma ta'irun yuqallibu janahihi fil hawa illa wa dzakara fihi ilma. Rasulullah SAW meninggalkan kami dalam keadaan tidaklah burung yang mengepakkan sayapnya di udara kecuali Rasulullah SAW menyebutkan ilmunya padanya. Waqal, beliau bersabda, ya, beliau mengatakan apa? Ma baqiya syai'un yuqarribukum ilal jannah wa yubaidukum minan nar illa waqad buyyina lakum. Tidak tersisa sedikit pun, kata beliau, sesuatu yang mendekatkan ke surga atau menjauhkan dari neraka kecuali sudah dijelaskan semuanya. Bayangkan saudaraku seiman, azan ya Allah wa iyyakum. Jadi sudah dijelaskan oleh Rasulullah SAW semua yang mendekatkan ke surga. Kalau ada orang berbuat bid'ah dan menganggap itu yang mendekatkan ke surga, sama saja dia mengatakan ada yang belum Rasulullah sampaikan ini. Ada. Saya tahu, Rasulullah nggak tahu. Sama saja dia menuduh bahwasanya Rasulullah belum sempurna menyampaikan risalah ini. Subhanallah, saudaraku. Ya, makanya benar kata Imam Malik, man ibtada'a fid dini fi bid'atan faqad za'ama anna Muhammadan khana risalah. Siapa yang melakukan bid'ah dalam agama ini satu saja, sama saja kata beliau menuduh Rasulullah SAW mengkhianati risalah. Kenapa? Wadzalika li'anna Allah azza wa jalla yaqul al-yawma akmaltu lakum dinakum. Kata Imam Malik, karena Allah tegas mengatakan, hari ini aku sudah sempurnakan agamamu. Berarti agama kita sudah sempurna, sudah. Fama lam yakun yawma idzin dina lam yakun al-yawma dina, kata Imam Malik. Maka yang di hari ini tidak termasuk, di hari zaman Rasulullah tidak termasuk agama, di hari ini pun kata Imam Malik tidak termasuk agama. Masya Allah, saudaraku seiman, azan ya Allah wa iyyakum. Maka beliau mengingatkan di sini, ketahuilah, anna nasa lam yabtadi'u bid'atan qat hatta taraku min sunnati mithlaha. Bahwa manusia tidaklah berbuat satu bid'ah pun kecuali mereka akan meninggalkan sunnah yang sama. Fahdharil muhdatsati minal umur, maka waspadalah kamu dari perkara-perkara yang dibuat-buat baru. Fa inna kulla muhdatsatin bid'ah, karena setiap yang baru yang diada-adakan dalam agama, ingat dalam agama dan ibadah ya. Dalam masalah dunia pada asalnya apa? Halal, enggak masalah. Tapi untuk masalah agama, agama ini milik Allah. Masalah ibadah, ibadah itu hak Allah. Yang berhak mensyariatkan dalam agama hanya Allah Jalla wa'ala. Maka setiap perkara yang baru dalam agama yang tidak pernah dilakukan Rasulullah dan para sahabatnya, ya, tidak pula dipahami oleh para ulama setelahnya yang mengikuti manhaj para sahabat, maka itu bid'ah. Dan setiap bid'ah itu sesat. Dan kesesatan dan pelakunya dalam api neraka, ini terancam dalam api neraka. Akhul Islam, azani Allah wa iyyakum. Maka jangan kita ya menganggap udah nggak perlulah kita bicara masalah bid'ah, nanti orang pecah belah. Kita katakan, ya akhi, yang mewanti-wanti bahaya bid'ah siapa? Rasulullah. Rasulullah yang mengatakan begitu. Apakah berarti Rasulullah hendak memecah belah umatnya? Lihat ketika Rasulullah SAW mengabarkan akan munculnya perpecahan dalam umat Islam. Apa kata Rasulullah? فَإِنَّهُ مَنْ يَعِشْ مِنْكُمْ فَسَيَرَى اخْتِلَافًا كَثِيرًا. Sesungguhnya orang yang hidup di antara kalian nanti akan melihat perpecahan yang banyak. Tuh lihat, Rasulullah sudah mengabarkan dalam hadis riwayat Abu Daud dan Tirmidzi. Dan Tirmidzi mengatakan hadis ini hasan sahih. Ini dari hadis Al-Irbad bin Sariyah. Apa kata Rasulullah? Orang yang hidup setelahku nanti akan melihat perpecahan yang banyak. Terus Rasulullah bersabda apa? فَإِنَّهُ مَنْ يَعِشْ مِنْكُمْ فَسَيَرَى اخْتِلَافًا كَثِيرًا فَعَلَيْكُمْ بِسُنَّتِي. Maka saat kalian melihat perpecahan, apa yang harus dilakukan? Hendaklah kalian berpegang kepada sunnahku. Wa sunnatil khulafa'ir rasyidin. Beliau tidak mencukupkan dengan sunnahku saja.
Tapi ditambahkan, dan sunnah khulafaur rasyidin yang tertunjuki setelahku, Abu Bakar, Umar, Uthman, dan Ali. Kemudian Rasulullah bersabda apa? Wa iyyakum wa muhdatsatil umur, dan jauhi oleh kalian segala perkara-perkara yang diada-adakan. Fa inna kulla bid'atin dhalalah, karena setiap bid'ah itu sesat, kata Rasulullah. Subhanallah. Ketika Rasulullah mengabarkan umat Islam akan berpecah belah, ternyata Rasulullah SAW memberikan dua solusi. Apa itu? Saat berpecah belah, kata Rasulullah, pegang sunnahku, ini yang pertama. Yang kedua apa? Jauhi bid'ah. Bagaimana kita akan tahu ini bid'ah atau bukan kalau kita tidak membahasnya, saudaraku sekalian? Makanya ketika Rasulullah mengabarkan umat Islam akan pecah, Rasulullah tidak mengatakan begini, udah kamu bersatu aja, nggak usah bahas bid'ah, nggak usah bahas syirik, nanti kalian pecah belah. Enggak, Rasulullah tidak mengatakan begitu. Rasulullah justru ketika mengabarkan umat Islam akan berpecah belah, apa kata Rasulullah? Pegang sunnahku dan sunnah khulafaur rasyidin, dan jauhi bid'ah. Subhanallah. Ini rupanya solusi saat terjadi perpecahan. Justru ketika di zaman sekarang kita bicara ini bid'ah, ini syirik, kita malah dituduh apa? Pemecah belah. Ya, padahal hakikatnya akhi, perpecahan yang dicela oleh Allah dan Rasulnya itu berpecah dari kebenaran. Adapun ya, kita berpegang kepada kebenaran, berpegang kepada sunnah Rasul dan menjauhi kebid'ahan dan kesesatan, sama sekali bukan perpecahan ya akhi. Saudara keseimanan, azani Allah wa iyyakum. Makanya Imam Abdullah bin Mas'ud, seorang sahabat, mengatakan apa? Al-jama'atu ma wafaqal haqq wa in kunta wahdak. Al-jamaah itu yang menyesuai kebenaran walaupun kamu satu orang. Walaupun kamu sendiri, itulah al-jamaah, kata Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu arba'. Nah, subhanallah ya akhal Islam. Walaupun tentunya ya, bukan berarti kita bermudah-mudahan dalam menilai sesuatu itu bid'ah, tidak juga. Kita tidak boleh ya, pertama berlebih-lebihan dalam menilai bid'ah, dikit-dikit bid'ah, dikit-dikit bid'ah, ini nggak boleh. Juga tidak boleh ya meremehkan bid'ah, sehingga semuanya boleh, semua bid'ah hasanah, semua bid'ah hasanah, sehingga akhirnya membuka pintu orang semaunya untuk melakukan ibadah yang dia menurut dia baik. Tapi semua dengan batasan-batasan syariat akhi untuk menilai suatu perkara itu bid'ah atau bukan. Iya. Baik, kita masuk ke poin ke-7. Beliau berkata wahdar, masih beliau mewaspadakan masalah bid'ah ini. Wahdar sigharal muhdatsati minal umur. Fa inna saghiral bid'ai ya'udu hatta yasira kabira. Waspada, hati-hati dari perkara-perkara baru yang dianggap kecil, yang kecil-kecil ini. Karena bid'ah itu ya tadinya kecil, remeh, dianggap kecil sama orang. Ketika dibiarkan menjadi besar. Wa kadzalika kullu bid'atin uhditsat fi hadhil ummah, kata beliau. Demikian pula semua bid'ah yang diada-adakan dalam umat Islam ini, kana awwaluha saghiran, tadinya kecil, yushbihul haq, menyerupai kebenaran. Faghtarra bidzalika man dakhala fiha, sehingga tertipulah orang yang masuk ke dalamnya. Kenapa? Karena di situ ada jenis seakan-akan menyerupai kebenaran itu. Sehingga orang yang lemah keilmuannya menganggap ini nggak apa-apa, ya, padahal ternyata itu bid'ah. Tsumma lam yastati' khuruj minha, ya, ketika dia sudah masuk, terkena syubhatnya, kuat sudah syubhat tersebut di hatinya, dia tidak bisa keluar, kata beliau. Fa'adhumat, jadi semakin besar. Wasarat dinan yudanu biha, sehingga dijadikan agama yang diyakini itu sebagai agama, padahal bukan. Fakhalafa siratan mustaqim, akhirnya menyelisih jalan yang lurus. Lama-lama bisa sampai kepada derajat fakharaja minal Islam, bisa keluar dari Islam. Iya.
Saudaraku seiman, azani Allah wa yakum. Di sini beliau mengingatkan, jangan remehkan bid'ah sekecil apapun. Makanya kaidah dalam Islam, keburukan sekecil apapun jangan diremehkan. Jangan kita terbiasa menganggap remeh, ini cuma dosa kecil kok. Ini kok cuma sedikit aja kok. Oh, nggak bisa. Kenapa? Kata beliau, karena semua keburukan yang besar, bid'ah yang besar, keburukan yang besar, kesesatan yang besar, tadinya kecil. Dibiarkan, akhirnya susah untuk dihilangkan. Akhwal Islam, azani Allah wa yakum. Makanya salafus saleh terdahulu menyikapi hal-hal yang menyimpang walaupun itu sedikit, mereka keras dalam masalah itu. Kenapa? Karena masalahnya dikhawatirkannya akan jadi besar. Contoh misalnya Abdullah bin Umar pernah melihat ada anak saudaranya itu berburu dengan ketapel. Maka Abdullah bin Umar berkata apa? Jangan kamu lakukan itu. Rasulullah melarang itu. Berburu dengan ketapel nggak boleh, dilarang sama Rasulullah. Rupanya dia berkata apa? Demi Allah, aku tidak akan meninggalkannya. Marah sekali Abdullah bin Umar. Sampai akhirnya beliau berkata, kalau begitu aku tidak akan mau bicara sama kamu. Aku tidak mau bicara sama kamu selama-lamanya. Masya Allah, akhal Islam, azani Allah wa yakum. Inilah munculnya penyimpangan tuh biasanya gara-gara ngikutin hawa nafsu dulu. Lama-lama kemudian dianggap itu biasa saja, lumrah, boleh-boleh saja. Lama-lama dianggap itu termasuk agama. Maka dari itu jangan kita menganggap baik menganggap remeh keburukan sekecil apapun. Kaidah yang harus kita pahami betul, bahwa keburukan yang kecil ketika dianggap remeh itu jadi gede loh. Jadi gede. Makanya Rasulullah SAW ketika melewati 2 kuburan yang sedang diadab mayatnya, apa kata Rasulullah? Innahuma la yu'adzaban wa ma yu'adzabani fi kabir bala innahuma la kabir. 2 mayat ini sedang diadab, kata Rasulullah, dan tidaklah keduanya diadab dalam perkara yang dianggap besar, padahal kata Rasulullah itu besar. Tuh lihat, menganggap remeh maksiat, menganggap remeh keburukan, akibatnya apa? Ya diadab dalam kuburnya. Na'udzubillah, nas'alullah salamata wal afiyah. Maka dari itu, ya akhwal Islam, saudara seiman, azani Allah wa yakum. Beliau di sini mewanti-wanti, beliau berkata, waspadalah, hati-hatilah dari bid'ah-bid'ah yang kecil. Karena bid'ah itu tadinya kecil, lalu dibiarkan jadi semakin besar. Kita masuk ke poin nomor 8. Fanzur rahimakallah. Kullaman sami'ta kalamahu min ahli zamanika khasatan, fala ta'jalan. Wala tadkhulanna fi syai'in minhu hatta tas'al wa tanzur. Hal takallama bihi ashabu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam? Aw ahadun minal ulama? Fa in wajadta fi atharan anhum fatamassak bih. Wala tajawazhu li syai'in wala takhtar alaihi syai'an fatasquta finnar. Kata beliau apa? Lihat oleh kalian, semoga Allah merahmati kamu. Lihat, siapa yang harus dilihat nih? Setiap orang yang kamu dengar ucapannya di zamanmu. Jadi kalau kita ada orang ngomong masalah agama, lihat. Kata beliau, fala ta'jalan, jangan tergesa-gesa. Maksudnya jangan tergesa-gesa apa? Jangan tergesa-gesa untuk menerima bulat-bulat, dan jangan juga tergesa-gesa menolak. Karena kan yang namanya kita terkadang mudah menerima dan mudah menolak. Mudah menerima kapan? Kalau yang berbicara itu ustadz yang kita ngefan sama dia. Kita ngefan banget nih sama ustadz ini. Maka semua ucapannya langsung dimasukkan ke hati kita.
ya tanpa disaring lagi udah. Seakan-akan ucapan ustadz yang kita ngefans sama dia itu sama dengan sabda Rasul sudah. Bagaikan wahyu dari langit. Ya. Salah, seperti ini salah. Atau kita mudah menolak. Seperti di masyarakat yang sudah terbiasa dengan ya suatu ritual. Di mana ritual itu dianggap sebagai sebuah kebenaran. Ya, karena turun-menurun dari nenek moyang. Sehingga akhirnya mereka menganggap ritual ini adalah sebuah kebenaran yang tidak boleh ditolak. Nah, ketika ada orang yang berbicara tentang agama, kebetulan bertabrakan dengan ritual tersebut, wah, serta-merta mereka langsung menolak. Bahkan, ya, melancarkan serangan. Ya, melancarkan tuduhan dan yang lainnya. Maka beliau di sini mengajarkan kita sebuah pelajaran yang agung. Apa kata beliau? Setiap orang yang kamu dengar ucapannya di zaman kamu, lihat dulu, periksa, dan jangan tergesa-gesa. Artinya jangan tergesa-gesa untuk langsung kita terima, dan jangan tergesa-gesa untuk langsung kita tolak. Jangan. Wala tadkhulanna fi syai'in min hatta tas'al wa tanzur. Jangan masuk dulu dalam masalah itu sampai kamu bertanya-tanya dan kamu periksa dulu deh. Hal takallama bi ashabu Rasulullah SAW. Ada nggak para sahabat Rasulullah yang pernah mendahului ucapan dia? Masya Allah. Ada nggak? Ya, ketika kita mendengar ucapan ustadz, ada nggak sahabat dahulu yang mengucapkan sama, yang mendahului dia? Lebih pintar mana, ustadzmu atau para sahabat? Ustadzmu tidak ada jaminan. Sedangkan para sahabat sudah dipuji oleh Allah dalam Al-Quran. Allah tidak ada generasi yang dipuji oleh Allah kecuali generasi sahabat dalam Al-Quran. Allah mengatakan wasabiqunal awwalun minal muhajirin wal ansar walladzina taba'uhum bi ihsan radhiyallahu anhum wa radwan. Dan orang-orang yang pertama kali masuk Islam dari kalangan muhajirin dan ansar, dan orang-orang yang mengikuti muhajirin dan ansar dengan kebaikan, Allah ridha kepada mereka dan mereka ridha kepada Allah. Maka beliau ingin memberikan kepada kita pelajaran, artinya jadikan para sahabat sebagai parameter untuk menilai segala macam keyakinan-keyakinan yang ada di zaman ini, yang kita hidup padanya. Menilai semua akidah, keyakinan, menilai ibadah, pokoknya segala sesuatu yang dinisbatkan kepada agama, jadikan para sahabat sebagai parameter. Kalau ternyata tidak ada sahabat satupun yang meyakini dengan keyakinan itu, sudah pasti sesat sudah. Iya, karena para sahabat lebih tahu tentang agama ini, saudaraku seiman. Maka beliau di sini memberikan sebuah parameter. Kata beliau, lihat, periksa setiap orang yang mengucapkan atau yang kamu dengar ucapannya di zamanmu. Jangan tergesa-gesa sampai kamu periksa dulu, ada enggak sahabat yang mendahului dia. Masya Allah. Au ahadu minal ulama, ada enggak ulama salaf terdahulu yang mendahului ucapannya. Fa in wajadta fi atharan anhum fatamassak bih. Kalau kamu mendapatkan, oh ada nih athar sahabat yang mendahului dia, pegang kuat-kuat udah. Wala tajawaz li syai'in, jangan dilewatin, jangan dilampauin ya sesuatu yang sudah kita dapatkan atharnya dari para sahabat ini. Dan jangan pilih pendapat yang lain kalau memang sudah ini jadi kesepakatan para sahabat. Imam Syafi'i rahimahullah memberikan kepada kita kaidah dalam menerima ucapan sahabat. Kaidah pertama apa? Kata Imam Syafi'i, wa ara'uhum lana Ahmad. Pendapat para sahabat lebih terpuji untuk kita. Tuh lihat. Jadi pendapat sahabat lebih terpuji untuk kita dari pendapat sendiri. Pendapat kita sendiri. Ini kaidah yang ditetapkan oleh Imam Syafi'i. Sebagaimana disebutkan oleh Ar-Rabi' bin Sulaiman dan disebutkan oleh Ibnu Qayyim rahimahullah dalam kitab I'lamul Muwaqqi'in. Kaidah yang kedua, kata Imam Syafi'i, kalau para sahabat ijma, sepakat
di atas suatu permasalahan agama, maka ini nggak boleh kita keluar darinya. Karena ijma mereka itu hujjah sudah. Yang menyelisih ijma sahabat pasti sesat. Makanya Allah yang mengancam ya dengan api neraka orang yang menyelisih ijma. Ya, terutama ijma para sahabat. Apa kata Allah? "Wa may yushaqiqir rasula min ba'di ma tabayyana lahul huda wa yattabi' ghayra sabilil mu'minin nuwallihi ma tawalla wa nuslihi jahannam wa sa'at masira." Ya. Siapa yang menyelisihi Rasul dan mengikuti selain jalan kaum mukminin, ya, siapa yang menyelisihi Rasul setelah jelas kepadanya petunjuk dan menyelisihi jalan kaum mukminin, kata Imam Syafi'i, maksudnya ijma mereka, kesepakatan mereka. Nuwallihi ma tawalla, kami akan biarkan ia leluasa di dalam kesesatannya. Wa nuslihi jahannam, dan kami akan bakar ia dengan neraka jahannam. Wasa'at masira, dan itu seburuk-buruknya tempat kembali saudaraku seiman, azani Allah wa iyyakum. Ya. Lihat saudaraku seiman. Ini yang kaidah yang kedua yang ditetapkan Imam Syafi'i dalam kitab Jima'ul Ilm, bahwa kalau sahabat sudah sepakat ijma, tidak ada perselisihan di kalangan mereka, tidak boleh kita keluar dari pendapat mereka. Ya. Kaidah yang ketiga, Imam Syafi'i mengatakan apa? Kalau para sahabat berbeda pendapat, maka kita hanya boleh memilih salah satunya yang sesuai dan yang dekat dengan Al-Quran dan hadis Nabi SAW. Namun kita tidak menyesatkan yang lainnya, karena ini masalah yang diperselisihkan oleh para sahabat. Dan Syekhul Islam menambahkan, Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, kalau para sahabat berselisih menjadi dua pendapat, kita tidak boleh membuat pendapat yang ketiga. Kalau para sahabat berselisih menjadi tiga pendapat, kita tidak boleh membuat pendapat yang keempat. Sebab kalau kita membuat pendapat yang keempat, sama saja kita keluar dari kesepakatan mereka. Ya, seakan-akan kata beliau, para sahabat bersepakat bahwa maknanya tidak lebih dari tiga perkara ini. Iya. Saudaraku seiman, azani Allah. Jadi kalau para sahabat berbeda pendapat, kita lihat mana yang paling kuat pendapatnya. Kita ambil. Iya. Jangan membuat pendapat baru yang tidak ada satupun sahabat yang berpendapat dengannya. Nggak boleh. Kaidah yang keempat, kata Imam Syafi'i rahimahullah, yang menghadapi pendapat sahabat, apabila seorang sahabat berpendapat dan tidak ada satupun sahabat lain yang mengingkarinya, tidak ada satupun sahabat lain yang menyelisihinya sahabat ini, kata Imam Syafi'i, ini ada dua keadaan. Keadaan yang pertama, pendapat sahabat ini tersebar di kalangan sahabat. Para sahabat tahu tentang pendapat sahabat ini, tapi tidak ada yang menyelisihinya dan tidak ada yang mengingkarinya. Maka kata Imam Syafi'i apa? Ini hujjah. Ini tidak boleh tolak. Kenapa? Karena kata sebagian ulama, ini sama saja seakan-akan mereka berijma, tapi ini disebut dengan ijma sukuti. Ya, ijma'nya diam-diam. Keadaan yang kedua, kata Imam Syafi'i, pendapat sahabat ini tidak terkenal di kalangan sahabat. Maka para ulama berbeda pendapat. Imam Syafi'i pendapatnya apa? Menurutku, kata Imam Syafi'i, ini pun hujjah. Sampai demikian Imam Syafi'i rahimahullah dalam mengagungkan pendapat sahabat, bayangkan. Dan ini pendapat Abu Hanifah juga. Imam Abu Hanifah berkata, "Idza ja'ana an Rasulillah fa'ala ar-ra'si wal 'ain. Wa idza ja'ana an ashabi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fa'ala ar-ra'si wal 'ain." Kalau datangnya dari Rasulullah, maka harus di atas kepala dan mata, harus terima. Kalau datangnya dari para sahabat Rasulullah, kata Abu Hanifah, fa'ala ra'si wal 'ain, di atas kepala dan mata, harus diterima. Masya Allah, subhanallah. Imam Ahmad juga menetapkan demikian. Beliau berkata apa? Min usulis sunnati indana at-tamassuk bima kana alaihi ashabu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam.
Di antara pokok-pokok akidah di sisi kami adalah memegang apa yang dipegang oleh para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Saudaraku seiman, azani Allah wa yakum. Nah, ini sebuah kaidah bagus sekali. Sekarang di zaman sekarang nih, kita mendengar ceramah nih di YouTube, kayak kita ceramah di mana kayak ya, jangan tergesa-gesa langsung ditelan masuk. Jangan juga langsung ditolak, jangan. Tapi periksa dulu kata beliau, lihat dulu ada nggak para sahabat yang mendahului ucapan dia. Ya. Kalau ada, sanadnya sahih nggak sama sahabat itu. Nah, terkadang zaman sekarang ada juga bawa-bawa perkataan sahabat. Setelah diterima ternyata nggak ada sanadnya. Murni dibuat-buat. Setelah diperiksa ternyata sanadnya lemah, dhaif kepada sahabat tersebut sehingga tidak bisa dipastikan tuh ucapan sahabat. Iya. Tapi setelah kita periksa ternyata sanadnya sahih kepada para sahabat. Masya Allah. Maka kata beliau apa? Kalau kamu mendapatkan asar dari sahabat, ya, tentang masalah itu, pegang kuat kota. Jangan pilih pendapat lain. Karena pendapat yang tidak pernah diucapkan para sahabat, sudah pasti itu menyeberangi kebenaran. Akhwal Islam, azani Allah wa yakum. Dan ini ya akhi, ya, pelajaran poin nomor 8 ini pelajaran penting sekali. Ya. Dalam masalah mengambil ilmu dari seseorang. Ikhwatul Islam, azani Allah wa iyyakum. Kemudian poin nomor 9. Wa'alam, ketahuilah kata beliau, annal khuruja minat tariqi ala wajhain, bahwa keluar dari kebenaran itu ada dua macam. Maksudnya kalau ada orang yang menyimpang ya dari jalan kebenaran, ini nggak lepas dari dua keadaan. Amma ahaduhuma, adapun yang pertama, siapa? Farajulun qad zalla 'anil tariq wa huwa la yuridu illa al-khair. Fala yuqtada bi zillatihi fa innahu halikun. Yaitu orang yang terpeleset dari kebenaran. Namun, tujuan dia adalah memang mencari kebenaran. Bukan karena ngikutin hawa nafsu. Maka yang seperti ini jangan diikuti keterplesetannya. Maka orang yang mengikuti keterplesetannya ini, maka dia binasa, kata beliau. Ya, namun orangnya dimaafkan. Seperti sebagian ulama ada yang jatuh kepada kesalahan. Namun jatuhnya dalam kesalahan bukan karena ia mengikuti hawa nafsu. Tapi ia sudah berusaha semaksimal mungkin untuk mencari kebenaran. Qadarullah salah. Seperti ini apa? Dimaafkan. Dimaafkan. Ya. Ini yang pertama nih. Ya, keadaan orang yang jatuh kepada kesesatan ini. Keadaan yang pertama, jatuh kepada kesalahan. Padahal tujuan dia berusaha untuk mencari kebenaran. Bukan ngikutin hawa nafsu. Bukan. Maka seperti ini dimaafkan. Tapi kesalahannya, kata beliau, jangan diikuti. Karena siapa yang mengikuti kesalahan dia binasa. Dan kita ikuti kebenaran yang berasal dari Allah dan Rasulnya. Wa akhar, yang kedua, orang yang jatuh kepada kesalahan ini, anadal haq, sengaja memang untuk menentang kebenaran. Ikutin hawa nafsu. Wa khalafa man kana qablahum minal muttaqin, sengaja dia menyelisihi jalannya orang-orang yang bertakwa sebelumnya. Wa huwa dhalun mudhill, orang seperti ini sesat dan menyesatkan. Syaitanun marid, termasuk setan yang durhaka dalam umat Islam ini. Haqiqun ala man ya'rifu an yuhadzirun nasa min, berhak dia ditahdzir supaya orang-orang waspada darinya. Wa yubayyan linnas qissatah, dijelaskan kepada manusia tentang kesesatannya. Li'alla yaqa ahadun fi bid'atihi, supaya tidak ada siapapun yang jatuh kepada kebid'ahannya tersebut, fayahlik, niscaya dia binasa. Subhanallah ya akhi, di sini beliau menyebutkan bahwa orang yang jatuh kepada kesesatan atau kesalahan itu, tidak setiap orang yang jatuh kepada kesalahan itu langsung dicap ya ahli hawa. Ya, orangnya langsung kita katakan sesat, belum tentu.
Beliau mengatakan orang yang keluar dari kebenaran, orang yang menyimpang dari kebenaran, gak lepas dari dua keadaan tadi. Yang pertama, dia sebetulnya di atas sunnah orangnya. Namun kemudian ada suatu pendapat yang jatuh kepada kesalahan. Kenapa? Tujuannya sebetulnya mencari kebenaran, bukan ngikutin hawa nafsu, bukan. Dia sudah berijtihad, sudah berusaha untuk mengeluarkan kemampuan dia mencari kebenaran, qadarullah salah. Seperti ini dimaafkan. Ya. Nggak kayak di zaman sekarang. Langsung ya tahdzir bareng-bareng. Padahal bisa jadi tujuannya adalah mencari kebenaran. Ya. Padahal sebetulnya dia di atas sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Yang kedua, nah ini baru. Dia menyimpang dari kebenaran, memang tujuannya memang mau menentang kebenaran karena mengikuti hawa nafsu. Tujuannya memang sengaja menyelisihi. Maka seperti inilah yang disebut sebagai orang yang sesat dan menyesatkan, kata beliau. Masya Allah, subhanallah. Makanya di zaman Rasulullah SAW, berapa banyak para sahabat yang tidak langsung dikafirkan oleh Rasulullah atau langsung dicap sesat, tidak. Kenapa? Karena mereka jatuh kepada kesalahan bukan karena sengaja ingin mengikuti hawa nafsu, enggak. Contoh misalnya Mu'adz bin Jabal. Mu'adz bin Jabal ya, pulang dari Syam. Sesampainya di Madinah bertemu dengan Rasulullah, tiba-tiba Mu'adz bin Jabal sujud ke Rasulullah. Sujud. Padahal di dalam syariat Islam sujud kepada selain Allah itu syirik. Haram hukumnya. Tapi lihat Rasulullah SAW, apakah Rasulullah langsung serta-merta mengatakan, hei Mu'adz, kamu kafir, kamu musyrik Mu'adz? Enggak. Apa kata Rasulullah kepada Mu'adz? Ma hamalaka ala hadza ya Mu'adz? Apa yang membuat kamu berbuat ini, hai Mu'adz? Barangkali ada alasan. Ternyata benar. Mu'adz bin Jabal berkata, hai Rasulullah, di Syam aku melihat orang-orang sujud kepada pendeta-pendeta mereka. Aku berpikir kita kaum muslimin lebih berhak untuk sujud kepada Rasulullah. Oh, rupanya ada syubhat di pikiran Mu'adz. Mu'adz jatuh kepada kesalahan, tapi bukan karena ngikutin hawa nafsu loh. Tapi dia mencari kebenaran. Dia menganggap itu sebagai sebuah kebenaran. Cuman salah dalam memahami. Maka apa yang Rasulullah lakukan? Rasulullah luruskan. Apa kata Rasulullah kepada Mu'adz? Hai Mu'adz, kalau aku perintahkan seseorang untuk sujud kepada orang lain, aku akan perintahkan seorang istri sujud kepada suaminya, hai Mu'adz. Iya. Kisah lain, ketika Rasulullah mempersiapkan pasukan untuk menyerang Fathu Makkah, Rasulullah merahasiakan jangan sampai berita kedatangan pasukan besar ini sampai kepada kaum Quraisy di Mekah. Rasulullah memerintahkan para sahabat, rahasiakan, nggak boleh ada yang membocorkan, nggak boleh. Rupanya Hatib bin Abi Balta'ah menulis surat. Hatib bin Abi Balta'ah menulis surat untuk teman-temannya atau kerabatnya yang ada di kota Mekah, yang kemudian dititipkan kepada seorang wanita. Tujuan Hatib bukan tujuan membocorkan, sama sekali tidak. Hatib hanya ingin dia supaya punya jasa kepada mereka sehingga mereka mau masuk Islam. Setidaknya mereka mau menyelamatkan diri. Rupanya dipanggilnya Rasulullah. Iya. Ketika Hatib datang, Umar marah langsung dan berkata, ya hai Rasulullah, biarkan aku penggal leher orang ini, ya Rasulullah, karena ia sudah mengkhianati Allah dan Rasulnya dan kaum mukminin. Apa kata Rasulullah? Biarkan dulu, hai Umar. Kemudian Rasulullah bertanya kepada Hatib, hai Hatib, apa yang membuat kamu melakukan perbuatan itu, hai Hatib? Kata Hatib, hai Rasulullah, ya, aku punya handai tolang di sana. Dan aku ingin supaya aku punya jasa atas mereka. Sehingga mereka bisa selamat dari kaum muslimin, hai Rasulullah. Rupanya tujuannya Hatib ingin
ya menyelamatkan keluarganya karena sudah tidak ada keluarga lagi Hatib kecuali mereka. Kata Rasulullah apa? Shadaqah Hatib, benar Hatib. Apa kata Umar? Wahai Rasulullah, tapi kan dia mengkhianati Allah dan Rasulnya. Apa kata Rasulullah? Hai Umar, tidakkah engkau tahu bahwa Allah berfirman kepada orang-orang yang ikut perang Badar, I'malu ma syi'tum qad ghafartu lakum. Silahkan kamu melakukan apa yang kamu mau. Aku sudah ampuni dosa-dosa kamu. Maka mendengar itu Umar pun menangis. Iya. Lihat Hatib dimaafkan oleh Rasulullah. Kenapa? Beliau tidak sengaja mau, bukan ngikutin hawa nafsu, bukan. Makanya Allah turunkan ya teguran terhadap Hatib dalam surat Al-Mumtahanah. Ikhwatul Islam azani Allah wa iyyakum. Banyak lagi kisah-kisah lagi yang lain ya akhi. Yang mereka tidak langsung dikafirkan, tidak langsung keluarkan dari Islam sebab dikarenakan ada syubhat. Mereka jatuh kepada kesalahan bukan karena kesengajaan, bukan karena ngikutin hawa nafsu, bukan. Tapi mereka jatuh kepada kesalahan karena mereka berusaha mengikuti kebenaran, mencari kebenaran. Tapi qadarullah salah. Ya. Maka di sini beliau membedakan, dan kita juga harus membedakan antara orang yang jatuh kesalahan bukan karena mengikuti hawa nafsu, tapi mencari kebenaran, dengan orang yang jatuh kepada kesalahan karena ternyata mengikuti hawa nafsu. Maka yang seperti ini tentu tidak dimaafkan saudaraku seiman azani Allah wa iyyakum. Baiklah saudaraku, saya kira cukup segini sampai di sini ya.